Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Teman-temanku seiman dalam Islam, di sini kami akan menjelaskan tentang metode pendidikan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan mengenai metode Rasulullah dalam mendidik. Segala sesuatu yang ingin dicapai tentunya harus memerlukan metode atau cara yang harus ditempuh agar tujuan tersebut dapat tercapai secara baik dan maksimal. Demikian juga halnya dengan proses pembelajaran. Ia pun memerlukan metode yang tepat untuk merealisasikan dari tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Tanpa metode, suatu materi pelajaran tidak akan dapat berproses secara efektif dan efisien dalam kegiatan pembelajaran menuju tujuan pendidikan. Secara etimologi, istilah metode berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata metodos. Kata ini terdiri dari dua suku kata, yaitu meta yang berarti melalui atau melewati, dan hodos yang berarti suatu jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan. Jadi secara harfiah, metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu. Metode dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah thoriqoh, yang berarti langkah-langkah strategis yang dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa metode adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu tentang hadis-hadis tentang metode Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik. Metode pendidikan adalah suatu teknik atau cara penyampaian materi pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik atau muridnya. Dalam kegiatan penyampaian materi tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri menerapkan beberapa metode, sehingga terdapat banyak hadis yang membahas tentang metode Nabi dalam mendidik. Adapun hadis-hadis tersebut yaitu yang pertama, kedudukan manusia berilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad ibn Ala qala hadatsana Hammad ibn Usama an Abi Buraid ibn Abdillah an Abi Burda an Abi Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathalil ghaythil kathir aswaba ardan fakana minha naqiyatun qabilat alma fa'ambatat kalala awal ushbal kathir wa kanat minha ajadibu amsakat alma fanafa'u Allahu bihan nas fasharibu wasaqu wazara'u wa asabat minha ta'ifatan ukhra innama hiya ki'anun la tumsik ma'an wa la tumbitul kala'an fadhalika mathalu manfa'uhu fi dinillah wa nafa'uhu ma ba'athani Allahu bi fa'ilima wa 'allama ma mathalu man lam yarfa'u bidhalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi qala Abu Abdullah qala Ishaq wa kana minha ta'ifatun qayyalat alma qa'un ya'luhul ma'u was-saful mustawi minal ard, yang artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Ala berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Usamah dari Buraid bin Abdullah dari Abu Burda dari Abu Isa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengan membawanya adalah seperti hujan yang lebat yang turun mengenai tanah. Di antara tanah itu ada jenis yang dapat menyerap air sehingga dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rumputan yang banyak. Dan di antaranya
ada tanah yang keras lalu menahan air tergenang sehingga dapat diminum oleh manusia, memberi minum hewan ternak dan untuk menyiram tanaman. Dan yang lain, ada permukaan tanah yang berbentuk lemah yang tidak dapat menahan air dan juga tidak dapat menumbuhkan tanaman. Perumpamaan itu adalah seperti orang yang faham agama Allah dan dapat memanfaatkan apa yang aku utus dengannya. Dia mempelajarinya dan mengajarkannya, dan juga perumpamaan orang yang tidak dapat mengangkat derajat dan tidak menerima hidayah Allah dengan apa yang aku diutus dengannya. Berkata Abu Abdullah Ishaq berkata, dan di antara jenis tanah itu ada yang berbentuk lembah yang dapat menam. Dari hadis riwayat Bukhari nomor 77. Hadis yang kedua yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abda qala hadatsana Abdus Somad qala hadatsana Abdullah ibn Musanna qala hadatsana Thumama ibn Abdillah an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza sallama thalathan wa idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan, yang artinya telah menceritakan kepada kami Abdah berkata, telah menceritakan kepada kami Abdus Somad berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Al-Musanna berkata, Thumamah bin Abdullah telah menceritakan kepada kami dari Anas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila memberi salam diucapkannya 3 kali, dan bila berbicara dengan satu kalimat diulangnya 3 kali. Hadis riwayat Bukhari nomor 92. Hadis ini menjelaskan tentang metode Rasulullah dalam mendidik sahabatnya, yaitu dengan metode pengulangan sebanyak 3 kali. Hadis yang selanjutnya yaitu hadis yang menerangkan tentang mengulang sebanyak 3 kali sampai dapat dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abda ibn Abdillah As-Safar hadatsana Abdus Somad qala hadatsana Abdullah ibn Musanna qala hadatsana Sumama ibn Abdillah an Anas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan hatta hama anhu wa idza ata ala qaumin fasallama alaihim salama alaihim thalathan, yang artinya telah menceritakan kepada kami Abdah bin Abdullah As-Safar telah menceritakan kepada kami Abdus Somad berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Al-Musanna berkata, Sumama bin Abdullah telah menceritakan kepada kami dari Anas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bila berbicara diulangnya sebanyak 3 kali hingga dapat dipahami, dan bila mendatangi kaum beliau memberi salam sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari nomor 93. Hadis yang selanjutnya yaitu hadis yang menjelaskan tentang memperingatkan sesuatu yang tidak diperbolehkan secara berulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Musaddad qala hadatsana Abu Awana an Abi Bishr an Yusuf ibn Mahad an Abdillah ibn Amru qala takhallafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin safarnahu fa adrakana wa qad arhaqna salatal asri wa nahnu natawaddau faj'alna namsahu ala arjulina fanada bi'a'la sautihi wailul lil aqabi minan nari marrataini aw thalathan, yang artinya telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Abu Bishr dari Yusuf bin Mahad dari Abdullah bin Amr berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah tertinggal dari kami dalam suatu perjalanan yang kami lakukan hingga beliau mendapatkan kami sementara waktu sholat sudah hampir habis. Maka kami berwudu dengan hanya mengusap kaki kami. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berseru dengan suara yang keras, celakalah bagi tumit-tumit yang tidak basah, kan masuk neraka. Diserukannya hingga 2 atau 3 kali. Hadis riwayat Bukhari nomor 94. Hadis yang selanjutnya yaitu hadis yang menjelaskan tentang metode demonstrasi. Hadatsana Muhammad
Ibn Muthana qala hadatsana Abdul Wahhab qala hadatsana Ayyub an Abi Kilaba qala hadatsana Malik ataina ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababa mutaqaribuna fa aqamna indahu 20 yawman wa lailatan wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqan falamma dhanna anna qad ashtahayna ahlana aw qad ashtaqna sa'alna amman tarakna ba'dana fa akhbarnahu qala rji'u ila ahlikum fa aqimu fihim wa allimuhum wa muruhum wa dhakiru asya'u ahfadhuha aw la ahfadhuha wa sallu kama ra'aitumuni usolli fa idha hadarat as-salatu falyu'adzin lakum ahadakum waliya ummakum akbarakum, yang artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Muthanna berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab berkata, telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Abu Kilabah berkata, telah menceritakan kepada kami Malik. Kami datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu kami adalah para pemuda yang usianya sebaya. Maka kami tinggal bersama beliau selama 20 hari 20 malam. Beliau adalah seorang yang sangat penuh kasih dan lembut. Ketika beliau menganggap bahwa kami telah ingin atau merindukan keluarga kami, beliau bertanya kepada kami tentang orang yang kami tinggalkan. Maka kami pun mengabarkannya kepada beliau. Kemudian beliau bersabda, kembalilah kepada keluarga kalian dan tinggallah bersama mereka. Ajarilah mereka dan perintahkanlah untuk sholat. Beliau lantas menyebutkan sesuatu yang aku pernah ingat lalu lupa. Beliau mengatakan, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Maka jika waktu sholat sudah tiba, hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan azan. Dan hendaklah yang menjadi imam adalah yang paling tua di antara kalian. Hadis riwayat Bukhari nomor 595. Hadis yang selanjutnya yaitu hadis yang menerangkan tentang metode pengulangan atau latihan. Hadatsana Muhammad ibn Bashar qala hadatsana Yahya an Abdillah qala hadatsani Sa'id ibn Abi Sa'id an Amihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala fil masjid fadakhala rajulu fasallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam faradda wa qala irji' fa shalla fa innaka lam tusalli faraja'a yusalli kama shalla thumma ja'a fasallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam faqala irji' fa shalla fa innaka lam tusalli thalathan faqala walladhi ba'athaka bil haqqi ma ahsinu ghayrahu fa'allimni faqala idza kumta ila sholati fakabbir thumma iqra ma tayassir ma'aka minal qur'an thumma ka hatta tatma'inna raki'an thumma rafa' hatta ta'dila qa'iman thumma isjud hatta tatma'inna sajidan thumma rka' hatta tatma'inna jalisan waf'al dzalika fi sholatika kulliha, yang artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidillah berkata, telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke masjid. Lalu ada seorang laki-laki masuk ke masjid dan langsung sholat, kemudian memberi salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjawab dan berkata kepadanya, kembalilah dan ulangi sholatmu karena kamu belum sholat. Maka orang itu mengulangi sholatnya seperti yang dilakukannya pertama tadi, kemudian datang menghadap kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberi salam. Namun beliau kembali berkata, kembalilah dan ulangi sholatmu karena kamu belum sholat. Beliau memerintahkan orang ini sampai 3 kali hingga akhirnya laki-laki tersebut berkata, demi zat yang mengutus Tuhan dengan hak, aku tidak bisa melakukan yang lebih baik dari itu, maka ajarkanlah aku. Beliau lantas berkata, jika kamu berdiri untuk sholat, maka mulailah dengan takbir, lalu bacalah apa yang mudah buatmu dari Al-Quran, kemudian rukuklah sampai benar-benar rukuk dengan tumaknina atau tenang, lalu bangkitlah dari rukuk hingga kamu berdiri tegak, lalu sujudlah sampai hingga benar-benar tumaknina,
Lalu angkat kepalamu untuk duduk hingga benar-benar duduk dengan tumak nina. Maka lakukanlah dengan cara seperti itu dalam seluruh sholat rakaatmu. Hadis riwayat Bukhari nomor 715. Biografi dan kritik sanad hadis mengenai metode Rasulullah dalam mendidik. Pertama, Abu Musa. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Qais bin Sulaim bin Haddor. Sedangkan nama kunyah beliau adalah Abu Musa. Beliau termasuk dalam kalangan sahabat Rasulullah. Abu Musa semasa hidup berada di Kufah dan wafat pada tahun 50 Hijriyah. Kedua, Abu Burdah. Nama lengkap beliau adalah Amir bin Abdullah bin Qais. Sedangkan nama kunyah beliau adalah Abu Burdah. Beliau termasuk dalam kalangan tabi'in pertengahan. Semasa hidupnya, beliau berada di Kufah dan wafat pada tahun 104 Hijriyah. Para ulama berkomentar bahwa beliau orang yang siqah. Ketiga, Buraid bin Abdullah. Nama lengkap beliau adalah Buraid bin Abdullah bin Abi Burdah bin Abi Musa. Sedangkan nama kunyah beliau adalah Abu Burdah. Beliau termasuk dalam kalangan tabi'in, namun tidak dapat menjumpai sahabat. Semasa hidupnya, beliau berada di Kufah dan wafat pada tahun 115 Hijriyah. Menurut para ulama, beliau adalah orang yang siqah. Keempat, Hamad bin Usamah. Nama lengkap beliau adalah Hamad bin Usamah bin Zaid. Sedangkan nama kunyah beliau adalah Abu Usamah. Beliau termasuk dalam kalangan tabi'ut tabi'in kalangan biasa. Semasa hidupnya, Abu Usamah berada di Kufah dan wafat pada tahun 201 Hijriyah. Para ulama berkomentar bahwa beliau orang yang siqah. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.